Sekarang saya akan menjelaskan mengenai rangkaian baterai atau aki. Kita tahu baterai aki itu adalah sumber tegangan arus arah atau DC, direct current ya. Setiap baterai maupun aki itu pasti memiliki GGL atau tegangan dan juga hambatan dalam. Nah, jadi E menyatakan GGL baterai atau aki, satuannya adalah volt. Sedangkan R kecil di situ menyatakan hambatan dalam. Baterai maupun aki itu bisa disusun secara seri maupun paralel. Jadi kalau misalkan ini susunan seri berarti disusun berderet seperti ini. Nah, kalau misalnya kita disuruh mencari berapa GGL pengganti, berapa hambatan pengganti, itu sangat mudah. Kalau seri, nah GGL penggantinya itu tinggal menjumlahkan saja. Nah, ini tergantung jumlah baterainya berapa. Kalau 3 stop sampai 3, 4 ya sampai 4 dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian kalau RAB hambatan penggantinya ini juga tinggal menjumlahkan. Karena ini kan seri, langsung dijumlahkan aja. It's very easy. Jadi kalau begitu akhirnya kita bisa mengganti baterai 3 ini menjadi hanya satu baterai dengan GGL sebesar EAB dan hambatan pengganti sebesar RAB. Nah, ini saya berikan contoh soal. Misalnya saya punya baterai atau aki ya. Nah, ini aki 2 volt 1 ohm. 2 volt GGL-nya 1 ohm hambatan dalamnya. Yang lain ada 3 volt 2 ohm. Ini 6 volt 3 ohm. Nah, ini bisa diganti dengan satu baterai pengganti. Masalahnya berapa nilai GGL-nya, berapa nilai hambatan dalamnya. Kalau GGL penggantinya itu cuma gini doang. Kita jalan dari A ke B. Jalan dari A ke B. Kalau jalan dari A ke B, maka baterai yang ini ketemu kutub positif dulu ya. Jadi tulis positif ini ya. Terus kemudian ini ketemu kutub positif juga, 3 volt, 2 volt, 3 volt positif. Begitu jalan ke sana, oh ini negatif yang ketemu. Jadi negatif gini. Hasilnya adalah min 1 volt gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita mencari hambatan di antara RAB, ya tinggal jumlah aja, 1 tambah 2 ditambah 3. Jadi 5 ditambah 1 itu 6 ohm. Nah, ini hambatan penggantinya. Berarti kan EAB negatif di sini ya. Berarti kalau begitu kutubnya hati-hati. Ini jadi baterai seperti ini nanti. Karena ini negatif ya. Jadi minnya itu di sebelah kiri. Gitu ya. Jadi kalau begitu ini titik A, titik B. Jadi A-nya lebih negatif daripada B. Min sini. Jadi nilainya 1 volt, hambatan dalamnya adalah 6 ohm. Positif itu negatif. Seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik ini ya. Yang kiri negatif, yang kanan positif. Inilah baterai penggantinya atau aki penggantinya dengan GGL 1 volt, hambatan dalam 6 ohm. Nah, bagaimana sekarang kalau susunannya paralel? Jadi paralel itu berarti katakanlah saya punya baterai atau aki, ini ujung-ujungnya disatukan. Misalnya ini kutub positif satukan, kutub negatif satukan, boleh juga kutubnya dibolak-balik. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau ini kita disuruh mengganti satu baterai saja, satu aki saja, berarti ini ekuivalen dengan GGL-nya berapa, terus kemudian hambatan dalamnya berapa. Kalau hambatan dalamnya sih gampang, ini kan paralel. Paralel ya disusun paralel berarti pakai seper RAB sama dengan begini. Rumus paralel berlaku. Nah, tidak asing lagi rumus ini, ya kan? Tetapi E-nya nggak boleh pakai seper EAB sama dengan seper E1 plus seper E2, seper E3, nggak boleh ya. Jadi kalau ini GGL, maka mencarinya adalah GGL penggantinya adalah R yang di paralel tadi dikalikan dengan sigma E per R. Nah, apa arti dari sigma E per R? Itu berarti E pada masing-masing cabang dibagi hambatan dalam masing-masing. Nah, kayak gini. Ini jumlahan berjalan. Nah, seperti itu ya. Tergantung jumlahnya berapa itu ya. Boleh lebih dari 3 juga boleh, 4 boleh, 5 boleh. Terserah yang bikin soal. Nah, sekarang saya beri contoh ya, soal yang berkaitan dengan baterai atau aki yang dirangkai paralel ini. Nah, misalnya saya punya contoh soal seperti ini ya. Ini ada 3 baterai yang dipasang paralel, atau boleh aki yang dipasang paralel, hambatan dalam diketahui, GGL-nya juga diketahui. Ini bisa diganti dengan satu baterai pengganti aja.
dengan nilai GGL tertentu, hambatan dalam tertentu. R paralelnya itu gampang mencarinya ya, seper pakai ini, seper RAB sama dengan seper 0,2 seper 0,3 ditambah seper 0,6. Lalu samakan penyebutnya 0,6, berarti ini 3, 2, 1. Sehingga nanti RAB-nya itu adalah ketemu berapa? RAB-nya berarti 0,1 ohm. Nah, ini sudah ketemu. RAB-nya 0,1 ohm. Kalau EAB-nya, ya RAB dikalikan dengan sigma E per R tadi. Sigma E per R. Ini berarti kan artinya RAB dikali dengan E1 per R1, E2 per R2, E3 per R3. Karena ini cuma ada 3 baterai yang di paralel ya, stop sampai 3 suku aja. Lah RAB kan sudah kita temukan tadi, yaitu 0,1. E1 di sini kita harus jalan dari A ke B ya. Jalan dari A ke B ini ketemu kutub positif dulu. Jadi nanti E1-nya 4 ditulis positif dibagi R-nya. Nah, R-nya di situ adalah 0,2. Nah, ini 0,2 ya. Nah, terus kemudian yang tengah hati-hati, jalan dari A ke B ini ketemu kutub negatif jadi min 6 dibagi 0,3. Terus kemudian jalan dari A ke B ketemu kutub positifnya. Jadi plus 12 dibagi dengan 0,6. Jadi kalau gitu biro 0,1. Nah, ini berapa? 20 min 20 plus 20 saya coret berarti 0,1 kali 20 itu adalah 2 volt. Jadi susunan 3 aki ini bisa diganti dengan 1 aki pengganti dengan nilai GGL 2 volt dan hambatan dalam 0,1 ohm. Saya berikan sekarang contoh yang nomor 2. Ini ada aki 3 di paralel ya, terus kemudian diseri dengan aki lain. Nah, yang ditanyakan di sini berapa arus yang mengalir dalam lampu. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan sangat mudah. Jadi caranya sederhanakan aja rangkaiannya. Jadi disederhanakan, ini dijadikan satu baterai aja. Rangkaian ini bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini yang 1 volt, aki 1 volt, hambatan dalam 0,8 ohm, biarkan. Lah yang 3 ini kita jadikan satu baterai. Nah, satu baterai, cuma kita belum tahu berapa GGL, berapa hambatan dalamnya. Kita hitung nanti ya. Nah, misalkan gini aja, ini saya tandai, ini adalah titik A, terus kemudian ini titik B, yang ini adalah titik C. Berarti ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Nanti ini GGL-nya, hambatan dalamnya bisa dicari. Jadi kalau saya hubungkan dengan lampu, rangkaiannya seperti ini. 9,1 ohm. Ini arus yang ditanyakan. Sekarang kita mencari GGL antara B dan C. B dan C berapa? Kita cari dulu hambatan dalamnya ya. Hambatan dalam pengganti antara titik B dan C. Nah, penggantinya kan cuma gini aja. RBC sama dengan seper 0,2 seper 0,3 plus seper 0,6. Jadi kalau gitu ini 0,6. Jadi 3, 2, 1. Berarti RBC-nya ini ketemunya adalah 0,1 ohm. Nah, dapat. Nah, sekarang ini saya taruh sini 0,1 ohm. Kan tinggal ini GGL-nya berapa di situ. Untuk mencari GGL pengganti antara titik B dan C, EBC, itu berarti kan RBC dikalikan dengan sigma E per R. Kan gitu rumusnya. Jadi kita tinggal mengganti aja nih 0,1 dikali dengan berapa? E per R. Nah, yang cabang 1, lihat ini 2 volt dibagi 0,2. Terus yang tengah 6 dibagi 0,3, yang paling bawah ini kan 12 ya, 12 dibagi 0,6. Gitu. Nah, akhirnya kita dapatkan bahwa EBC itu adalah sebesar 0,1. Ini berapa? 10. 10 tambah 20 30 tambah 20 50 kali 0,1 berarti 5 volt. Jadi ini penggantinya adalah 5 volt.
Nah, kalau rangkaiannya sudah begini ya sangat mudah sekali. Kita tinggal menyederhanakan lagi menjadi apa? Seperti ini. Satu baterai tok yang atas, terus kemudian di sini ada bola lampu. Nah, kayak gitu. Jadi 1 volt, 5 volt di seri ya, ditambah aja 6 volt. Sedangkan ini 0,8, 0,1, berarti ditambah 0,9 ohm. Nah, ini baterai pengganti serinya. Nah, terus kemudian ini 9,1 ohm, ada arus yang mengalir, arusnya ditanyakan. Nah, kita tahu bahwa R total system ini adalah seri antara 0,9 dengan 9,1. Jadi ini kalau saya jumlahkan hasilnya adalah 10 ohm. Jadi arus rangkaiannya yang mengalir dalam lampu pijar ini, bola lampu adalah langsung aja V tot dibagi dengan R tot. Jadi V tot-nya itu adalah 6, R tot-nya adalah 10, berarti hasilnya adalah 0,6 ampere. Nah, itulah arus yang mengalir dalam lampu pijar.